Sebagaimana yang lo ketahui ya, kita manusia ini berjalan, berlari, atau bahkan bergerak dengan menggunakan dua kaki. Tapi apa jadinya kalau di belahan dunia yang jauh di sana ada beberapa manusia yang tumbuh, berjalan, berlari, atau bahkan bergerak dengan 4 kaki. Singkat ceritanya, ada seorang peneliti yang mendapatkan kabar bahwa ada semacam golongan manusia yang berjalan menggunakan 4 kakinya. Pas dia datengin, beneran dong, beberapa manusia ini ternyata berjalan menggunakan 2 kaki, 2 tangan, dan merangkak. Yang lebih parahnya lagi adalah orang-orang ini bertingkah laku seperti anjing. Peneliti ini pun akhirnya penasaran dan bertekad untuk mengungkap misteri apa yang sebenarnya terjadi. Nah, sebelum kita masuk ke detail ceritanya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe karena gue bakalan upload 2 video kisah nyata mengerikan setiap minggunya dan juga nyalain notifikasinya supaya tidak ketinggalan. Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka video-video horor. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada tahun 2005, ada seorang bapak-bapak dari Inggris yang bernama Nicholas Humphrey. Diketahui, Nicholas ini adalah seorang neuropsikolog evolusioner yang bisa diartikan dia itu adalah seorang ilmuwan yang mempelajari hubungan antara saraf, kondisi kejiwaan, dan juga perubahan hidup manusia. Pada tahun itu, dia pergi terbang jauh tuh ke perbatasan negara Turki dan Suriah. Lebih tepatnya menuju ke sebuah desa yang bernama Desa Hatay. Tujuan dia pergi ke Desa Hatay karena dia udah lama mendengar bahwa di sana ada satu peristiwa atau fenomena menarik, aneh, sedikit mengerikan yang patut untuk diselidiki lebih lanjut. Di dalam perjalanannya, Nicholas ini excited dan juga penasaran gitu, layaknya anak kecil yang baru aja mendapatkan kado ulang tahun. Singkat cerita, begitu sampai di Desa Hatay, Nicholas langsung pergi mengunjungi salah satu rumah warga. Rumahnya ini kelihatannya sederhana dan normal aja, layaknya kebanyakan rumah warga di sana. Pas dia ketok-ketok pintunya, dia disambut tuh sama kepala keluarga dari rumah ini. Diketahui ya, kepala keluarga yang juga suami dan ayah ini bernama Rajat Ulas. Nicholas berkenalan tuh dengan Rajat dan menjelaskan maksud kedatangannya itu apa. Rajat mengangguk paham dan mempersilahkan Nicholas masuk tuh ke rumahnya. Kayak, silakan pak, duduk dulu ya, silakan tunggu di ruang tamu ini ya. Rajat lalu memanggil gitu ya anggota keluarga lainnya dengan bahasa lokal. Dia kayak teriak-teriak gitu. Gak lama, dari belakang rumah terdengar kayak banyak suara saling menyaut gitu. Bunyinya seperti suara geraman hewan. Nicholas yang ikutan juga mendengar suara geraman ini kayak belum mudeng tuh. Kayak, ini teh suara geraman anjing, kucing, singa, beruang, serigala, atau hewan apa? Kok kayaknya sih kenal ya, tapi kayaknya agak asing juga. Rajat pun mengajak Nicholas kayak, ayo pak, sini pak, bapak lihat sendiri aja. Nicholas pun bangun dan berdiri tuh di sampingnya Rajat. Rajat lalu membuka pintu belakang rumahnya dan kelihatan tuh halaman belakang rumahnya yang luas. Nah, dari kejauhan muncul nih sekitaran 5 orang laki-laki dan perempuan yang usianya mereka sekitaran 18-30 tahunan. Ternyata yang membuat suara geraman tadi adalah mereka berlima. Tapi yang membuat matanya Nicholas itu melotot karena takjub, ngeri, tapi juga penasaran adalah 5 orang ini ternyata berjalan tidak menggunakan 2 kakinya, melainkan dengan 2 kakinya dan 2 tangannya. Bisa dibilang 5 orang ini kayak merangkak gitu. Nicholas yang masih rada bingung ya, kayak menoleh gitu ke bapak Rajat ya, kayak mau nanya gitu, kayak kenapa mereka berjalannya itu merangkak. Kayak, mohon maaf nih ya, kayak anjing. Mereka juga menggonggong gitu loh. Rajat yang paham dengan tatapan bingungnya Nicholas ini kayak angkat bau aja. Rajat nggak tahu juga kenapa mereka begini. Kelima orang ini pun mendekat tuh ke arah Nicholas dan Rajat, tapi masih menjaga jarak. Pas itu kelima orang ini kayak merangkak, kayak menggeram waspada ke arah Nicholas. Perilaku mereka bagaikan, mohon maaf nih ya, bagaikan anjing yang baru ketemuan dengan orang asing. Nicholas pun perlahan-lahan mendekat dan memberikan gestur gitu bahwa dia ingin kenalan. Dia bukan sumber bahaya. Niatnya dia datang ke sini tuh sebenarnya baik. Dan lagi-lagi interaksi antara Nicholas dengan kelima orang ini ya bagaikan anjing nih. Mohon maaf ya. Yang satu ngomong pakai bahasa manusia, Nicholas ya ngomongnya pakai bahasa manusia, sedangkan 5 orang ini gonggong dan menggeram gitu bagaikan anjing. Seharusnya kan ya mereka berinteraksi layaknya manusia dengan manusia lainnya. Tapi entah kenapa interaksinya malah jadi kayak anjing dengan manusia. Begitu Nicholas berkenalan dengan 5 orang ini, Nicholas masuk lagi ke rumah. Kali ini dia sekarang ngobrol sama Bapak Rujat beserta dengan istrinya. Di dalam pikirannya Nicholas ini udah banyak banget nih pertanyaan, kayak apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa mereka berlima tuh bisa begitu?
siapa sebenarnya mereka berlima. Lalu bagaimana kelahiran mereka? Bagaimana juga kehidupan mereka? Apakah ini sihir atau kutukan? Atau apakah ini semacam fenomena biologis atau pola asuhan? Pokoknya banyak banget lah ya pertanyaan di kepalanya Nicholas. Nicholas pun akhirnya melakukan interview dan berikut adalah hasil temuannya. Jadi 5 orang yang berjalan dan bertingkah laku seperti, mohon maaf lagi nih ya, seperti anjing, ini ternyata adalah anaknya Rajat dan istrinya yang kita sebut saja sebagai Fulana. Diketahui ya, Rajat dan Fulana itu sebenarnya punya 18 orang anak. Yap, Rajat dan Fulana ini ternyata memiliki keluarga yang sangat besar. Nah, anak pertama sampai anak kelima itu berjalan dan bertingkah, lagi-lagi mohon maaf banget, seperti anjing. Sedangkan anak ke-6 sampai ke-18 itu bertingkah seperti manusia normal pada umumnya. Nicholas makin penasaran dong, kok anak pertama sampai ke-5 kondisinya begini, sedangkan anak ke-6 sampai ke-18 kondisinya normal. Sebagaimana yang lo ketahui ya, manusia itu kan normalnya berjalan dengan 2 kaki, atau bahasa ilmiahnya adalah bipedal. Tapi walaupun begitu, manusia di awal-awal kehidupan ternyata emang berjalan dengan 2 kaki dan 2 tangannya, atau bahasa ilmiahnya adalah quadrupedal. Masa-masa ini biasanya kita semua alamin pada saat kita masih bayi. Bayi sekitaran umur kurang lebih 6 bulan sampai ya kurang lebih 1,5 tahun ya, itu kan merangkak ya. Nah, bayi itu merangkak karena dia ingin bergerak, dia ingin berjalan, tapi otot kakinya itu masih belum kuat. Keseimbangannya juga belum terjaga. Dan kalaupun jalannya tuh wah kayak ugal-ugalan, kayak sempoyongan. Ya lo tahu sendirilah bayi yang baru belajar berjalan tuh gimana. Seiring dengan tumbuh kembangnya bayi, otot kakinya itu juga semakin kuat. Keseimbangan tubuhnya tuh mulai matang dan ujung-ujungnya sang bayi itu bisa berjalan atau bahkan berlari dengan lancar. Kalau dipersingkat, bayi itu sebenarnya ingin berjalan dengan 2 kakinya, tapi dikarenakan tubuhnya belum begitu matang, bayi akhirnya ya merangkak. Begitu tubuhnya udah matang, bayi secara natural ya, secara alami, secara insting itu bakalan berjalan dengan kedua kakinya. Sementara itu, ini anak-anak Rajat dan Fulana kenapa berjalannya masih merangkak? Secara fisik mereka mampu tuh berjalan dengan kedua kakinya. Umurnya aja udah 18 tahun, bahkan ada yang udah mencapai 30 tahunan. Kayak kenapa bisa begitu? Untuk mendapatkan informasi atau pemahaman yang lebih lanjut, Nicholas akhirnya mengambil sampel darah kelima anaknya Rajat dan Fulana. Sampel darahnya ini pun dikirim dan bakalan diteliti lebih lanjut di laboratorium. Sambil menunggu detailnya, Nicholas ini melakukan juga observasi di rumahnya Rajat dan Fulana selama berminggu-minggu. Waktu itu Nicholas kayak memperhatikan tuh seluruh aktivitasnya Rajat, Fulana, kelima anaknya yang merangkak dan juga 13 anaknya yang normal. Dari hasil observasi ini, Nicholas menemukan informasi bahwa Rajat, Fulana, dan 13 orang anaknya itu ketika berinteraksi dengan 5 anaknya yang merangkak, interaksinya itu bagaikan interaksi manusia dengan anjing. Seperti yang lo tahu ya, anjing itu kan sebenarnya kayak paham sedikit lah bahasa manusia. Anjing itu bisa paham lah gestur tubuh manusia, nada bicara manusia, ekspresi muka, dan lain sebagainya. Kelima anak ini kurang lebih juga paham tuh dengan gestur, nada bicara, ekspresi muka, dan seluruh interaksi manusia. Tapi mereka meresponnya itu bagaikan anjing. Mereka kayak menggonggong, menggeram, ya pokoknya bagaikan anjing lah. Mereka berlima juga itu saling berinteraksinya menggunakan bahasa sendiri. Seperti anjing yang lagi ketemu sama anjing, kayak menggonggong gitu. Selain itu juga, walaupun mereka merespon bagaikan anjing, tingkat kecerdasan mereka itu terbilang lebih pintar daripada anjing. Tapi tidak cukup pintar untuk menjadi manusia. Kayak di tengah-tengah gitulah. Ini manusia, ini anjing. Nah, mereka di tengah-tengah tuh. Hal ini dibuktikan dengan kelima orang itu masih mau memakai baju ya, mandi sehari sekali, buang air di toilet, dan ya berbagai macam kegiatan manusia lainnya. Aduh, by the way mohon maaf nih ya, kalau gua kesannya atau kedengerannya itu agak kasar, tapi kenyataannya literally begitu. Gue di sini bukan mau ngerendahin ya, tapi ya emang menjelaskan situasinya. Jadi daripada dikit-dikit gue minta maaf nih ya, gue mau lo pengertian dan pemahamannya lah. Nah, dikarenakan misteri di balik keluarganya Rajat dan Fulana ternyata lebih besar daripada ekspektasinya Nicholas, dia pun meminta bantuan banyak ilmuwan dan juga antropologi dari Jerman. Mereka semua kayak bersatu gitu ya untuk memecahkan misteri apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarganya
Rajat dan Fulana. Setelah mengumpulkan beberapa data, berikut adalah apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarganya Rajat dan Fulana. Ternyata kelainan yang dialamin kelima anaknya Rajat dan Fulana itu terjadi karena mereka mengidap sebuah sindrom yang bernama Unner-Tan Syndrome atau disingkat UTS. UTS, Unner-Tan Syndrome, bagi yang belum tahu adalah sebuah kelainan genetik resesif tunggal di mana seseorang yang mengidap kelainan ini itu bakalan berjalan dengan dua kaki, dua tangannya, tidak paham dengan konsep waktu dan tempat, otot tangan dan otot kakinya itu juga terbilang sangat kuat, lalu keterbelakangan mental dan gangguan perkembangan otot kecil motorik. Nah, sindrom UTS ini ternyata muncul akibat dari pernikahannya Rajat dan Fulana. Ternyata Rajat dan Fulana ini merupakan saudara sepupu dekat. Bisa dibilang ya, mereka melakukan perkawinan sedarah. Dikarenakan perkawinan sedarah inilah muncul kelainan genetik yang ujung-ujungnya menjadi sindrom UTS. Untuk pembuktiannya, kelima anaknya Rajat dan Fulana itu dibawa ke lab untuk di-scan MRI. Dan hasilnya benar banget, ada semacam kelainan pada otot kecil motorik yang mengakibatkan tumbuh kembang bentuk tubuhnya itu agak berbeda dengan manusia normal. Bisa dibilang somehow dikarenakan sindrom UTS, tubuhnya mereka berlima itu tumbuh besar bukan terdesain untuk berjalan dengan dua kaki, tapi terdesain untuk berjalan dengan dua kaki dan dua tangannya. Selain itu juga, Nicholas dan para ilmuwan menemukan bahwa pola asuh Rajat dan Fulana itu terbilang mempengaruhi juga tuh tumbuh kembang 5 anak pertamanya ini. Diketahui ya, pada saat Rajat dan Fulana masih punya 5 orang anak, hidupnya mereka itu terbilang sangat sulit. Rajat dan Fulana sering banget tidak berada di rumah karena pada dasarnya mereka itu petani. Mereka sering banget menghabiskan waktunya di lahan pertanian. Nah, pada saat bertani, kelima anaknya ini ditinggal sendirian aja di rumah. Pas itu yang menjaga kelima anaknya ini ternyata adalah anjing peliharaannya Rajat dan Fulana. Rajat dan Fulana kayak meminta anjing peliharaannya untuk menjaga dan mengasuh kelima anaknya. Dan bener banget, anjing peliharaannya itu menjaga dan mengasuh kelima anaknya. Tapi asuhannya itu kayak anjing yang mengasuh anjing. Lalu pada saat anak ke-6-nya lahir, anjing peliharaannya Rajat dan Fulana itu meninggal akibat usianya udah tua. Normal ya, dikarenakan anjing peliharaannya udah meninggal dan keluarganya Rajat dan Fulana udah agak sedikit lebih sejahtera, ya udah deh Fulana yang fokus mengasuh anak-anak di rumah. Untuk anak ke-6 sampai ke-18 semuanya tuh diasuh tuh oleh Fulana. Dikarenakan mereka semua diasuh sama Fulana, sama manusia, maka dari itu perilaku mereka kebanyakan normal aja seperti manusia. Yang kasihan adalah 5 anak pertamanya Rajat dan Fulana. Dikarenakan 5 anak pertamanya ini diasuh sama anjing, jadinya bahasa dan perilakunya mereka ya bagaikan anjing. Dengan ini terjawab sudah tuh misteri apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarganya Rajat dan Fulana. Sekarang Nicholas tinggal memikirkan solusinya itu bagaimana. Waktu itu Nicholas dan tim penelitiannya kayak memberikan pelajaran dasar dalam berkomunikasi ke 5 anaknya Rajat dan Fulana supaya mereka itu nggak menggonggong lagi, supaya mereka tuh bisa berkomunikasi dengan normal layaknya manusia. Selain itu juga mereka kayak dibuatin besi penyangga gitu supaya mereka bisa belajar berjalan dengan dua kakinya. Bisa dibilang kayak fisioterapi gitulah ya. Hasilnya cukup memuaskan ya, walaupun belum tegak sempurna. Saat ini mereka bisa berkomunikasi dengan baik seperti manusia normal dan udah bisa berjalan dengan dua kakinya walau badannya masih belum tegak. So, itu tadi adalah kisah nyata mengerikan tentang 5 orang yang berjalan dengan 4 kakinya dan bertingkah laku seperti anjing. Gue mau berterima kasih banget buat lo semua yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, terutama juga kepada member dari Anti Halu Halu Club. Yang mau ikutan join membership Anti Halu Halu Club, klik aja tombol join di bawah ini atau link yang ada di deskripsi. Kalau sekiranya lo masih butuh asupan video horor, lo bisa kunjungin video yang ada di sebelah kanan atau channel Ewing XP, di mana gue bakalan live streaming hampir setiap hari. Terakhir, nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di kasus mengerikan selanjutnya. Good night.